Pernahkah kamu berhenti sejenak, lalu benar-benar mendengarkan suara di dalam kepalamu? Bukan sekedar kata-kata yang lewat begitu saja, tapi suara yang seolah selalu ada, berbicara, mengomentari, mengkritik, bahkan kadang menghakimi. Suara itu terasa begitu dekat, seolah itu adalah kamu. Tapi, bagaimana jika suara itu bukan dirimu yang sebenarnya? Bagaimana jika selama ini kamu tidak sedang berpikir, melainkan sedang mendengarkan sesuatu yang terus berbicara di dalam dirimu? Sesuatu yang terbentuk dari masa lalu, pengalaman, ketakutan, dan harapan yang perlahan kamu anggap sebagai identitasmu sendiri. Dan jika itu benar, maka pertanyaan yang jauh lebih dalam muncul. Siapa sebenarnya yang mendengarkan semua itu? Coba perhatikan. Bahkan sekarang, saat kamu membaca ini, mungkin ada suara kecil di dalam kepalamu yang ikut berbicara. Ia mungkin berkata, "Ini menarik," atau "Aku sudah tahu ini," atau bahkan, "Apa maksudnya semua ini?" Suara itu tidak pernah diam. Ia selalu punya sesuatu untuk dikatakan. Tapi anehnya, kamu bisa menyadari suara itu. Dan jika kamu bisa menyadarinya, bukankah itu berarti kamu bukan suara itu? Disinilah segalanya mulai bergeser. Perlahan, hampir tak terasa. Karena selama ini, kita hidup seolah-olah suara dalam kepala adalah pusat dari diri kita. Kita percaya padanya, mengikuti arahannya, bahkan membiarkan ia menentukan bagaimana kita merasa tentang diri sendiri dan dunia. Tapi jarang sekali kita bertanya, dari mana sebenarnya suara itu berasal? Dan mengapa ia begitu berkuasa? Malam ini, atau kapanpun kamu mendengarkan ini, aku ingin kamu tidak sekedar memahami, tapi benar-benar mengalami. Bukan dengan memaksa pikiran untuk diam, tapi dengan mulai melihatnya apa adanya. Karena mungkin jawaban yang kamu cari bukan tentang bagaimana menghentikan suara itu, tapi tentang menyadari siapa dirimu tanpa suara itu. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin kamu berhenti sejenak dan melakukan sesuatu yang sederhana tapi bermakna. Tulis di kolom komentar, kamu sedang menonton ini dari kota mana, dan di menit keberapa kamu sampai di sini. Bukan sekedar angka, tapi sebagai penanda kecil bahwa di berbagai tempat, di waktu yang berbeda, ada kesadaran yang sama sedang mendengarkan suara di dalam dirinya. Dan saat kamu menuliskannya, perlahan kita akan masuk lebih dalam ke sesuatu yang mungkin selama ini kamu lewatkan. Sekarang, tarik napas perlahan, dan jangan ubah apapun. Biarkan pikiran tetap berjalan seperti biasa. Biarkan suara itu tetap berbicara. Karena yang akan kita lakukan bukan menghentikannya, tapi melihatnya. Bayangkan kamu sedang duduk di pinggir jalan, dan pikiranmu adalah lalu lintas yang terus bergerak. Selama ini, kamu merasa seperti berada di dalam mobil itu, terbawa arus tanpa kendali. Tapi bagaimana jika kamu sebenarnya adalah orang yang duduk di pinggir jalan, menyaksikan semuanya lewat? Suara dalam kepalamu sering terasa seperti narator utama dalam hidupmu. Ia mengomentari masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, dan memberi label pada setiap pengalaman yang kamu alami. Saat seseorang tidak membalas pesanmu, suara itu langsung berbicara. Mungkin dia tidak peduli. Saat kamu membuat kesalahan kecil, ia berbisik,
Kamu memang selalu seperti ini. Tanpa sadar, kamu mempercayainya. Seolah setiap kata yang muncul adalah kebenaran mutlak. Tapi coba lihat lebih dekat. Suara itu tidak selalu konsisten. Kadang ia mendukungmu, kadang menjatuhkanmu. Kadang ia penuh harapan, kadang penuh ketakutan. Ia berubah-ubah, tergantung suasana hati, pengalaman, bahkan hal-hal kecil yang terjadi di sekitarmu. Jika itu benar-benar kamu, mengapa ia begitu tidak stabil? Mengapa identitasmu berubah hanya karena satu kejadian kecil? Dalam psikologi, ada pemahaman bahwa pikiran bukanlah satu kesatuan tunggal, melainkan kumpulan pola, memori, dan suara yang terbentuk dari pengalaman hidup. Apa yang kamu dengar di dalam kepalamu hari ini, sebagian besar adalah gema dari masa lalu. Suara orang tua, guru, lingkungan, bahkan kegagalan dan keberhasilan yang pernah kamu alami. Semuanya membentuk narasi internal yang terus berulang. Seorang pemikir seperti Carl Jung pernah menggambarkan bahwa ada bagian dalam diri kita yang tidak sepenuhnya kita sadari, yang ia sebut sebagai bayangan. Bagian ini menyimpan semua hal yang kita tolak, kita tekan, atau kita sembunyikan. Dan seringkali, suara dalam kepala kita adalah cara bayangan itu berbicara. Ia muncul dalam bentuk keraguan, ketakutan, atau bahkan kritik yang tajam terhadap diri sendiri. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang lebih sunyi, sesuatu yang tidak berbicara, tapi selalu hadir. Kamu mungkin jarang menyadarinya, karena perhatianmu selalu tertarik pada suara yang lebih keras. Tapi jika kamu benar-benar diam sejenak, ada ruang di antara pikiran-pikiran itu. Ruang yang tidak berisik, tidak menuntut, hanya ada. Coba lakukan ini sekarang. Jangan menunggu nanti. Tutup matamu sebentar dan dengarkan suara di kepalamu. Biarkan ia berbicara. Jangan dilawan. Jangan diikuti. Hanya dengarkan. Seperti kamu mendengarkan seseorang yang sedang berbicara di kejauhan. Dan kemudian, tanyakan satu hal sederhana dalam dirimu. Siapa yang sedang mendengarkan ini? Pertanyaan itu mungkin terasa aneh, bahkan membingungkan. Pikiranmu mungkin mencoba menjawabnya dengan kata-kata. Tapi jangan buru-buru percaya pada jawabannya. Karena setiap jawaban yang muncul masih berasal dari suara yang sama. Yang lebih penting bukan jawabannya, tapi kesadaran bahwa kamu bisa mengajukan pertanyaan itu. Eckhart Tolle pernah mengatakan bahwa saat kamu menyadari pikiranmu, saat itulah kamu mulai terlepas darinya. Bukan berarti pikiran itu hilang, tapi kamu tidak lagi sepenuhnya teridentifikasi dengannya. Seperti seseorang yang akhirnya sadar bahwa ia sedang bermimpi, tapi belum sepenuhnya terbangun. Disinilah sering muncul tantangan pertama. Pikiran tidak suka diamati. Begitu kamu mulai menyadarinya, ia akan mencoba menarikmu kembali. Ia mungkin menciptakan lebih banyak suara, lebih banyak kekhawatiran, atau bahkan membuatmu merasa bosan dan ingin berhenti. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara lama yang mencoba bertahan. Kamu mungkin juga akan merasa tidak nyaman, seolah kehilangan sesuatu. Karena selama ini, suara itu adalah temanmu, bahkan identitasmu. Tanpa suara itu, siapa kamu?
Pertanyaan ini bisa terasa menakutkan, karena tidak ada jawaban yang langsung muncul. Hanya keheningan. Tapi justru, disitulah pintunya. Bukan pada suara yang menjelaskan segalanya, tapi pada keheningan yang tidak perlu menjelaskan apapun. Seorang seperti Jiddu Krishnamurti sering menekankan bahwa kebenaran tidak ditemukan melalui pikiran yang sibuk, tapi melalui pengamatan tanpa pilihan, melihat tanpa menghakimi, mendengar tanpa langsung bereaksi. Jadi, alih-alih mencoba memperbaiki pikiranmu, coba ubah hubunganmu dengannya. Jangan jadikan ia sebagai penguasa, tapi sebagai sesuatu yang bisa kamu amati. Seperti langit yang tidak terganggu oleh awan yang lewat. Pikiran adalah awan, dan kamu adalah langit itu sendiri. Latihan sederhana yang bisa kamu lakukan adalah memberi jarak kecil antara kamu dan pikiranmu. Saat suara itu berkata, "Aku tidak cukup baik," ubah sedikit perspektifnya menjadi, ada pikiran yang mengatakan aku tidak cukup baik. Perubahan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat besar. Karena kamu tidak lagi tenggelam di dalamnya, kamu mulai melihatnya. Namun jangan berharap proses ini selalu mulus. Akan ada hari di mana kamu kembali terseret, percaya sepenuhnya pada suara itu, merasa cemas, marah, atau ragu. Itu bukan kegagalan. Itu bagian dari proses melihat. Karena setiap kali kamu menyadarinya kembali, kamu sedang memperkuat sesuatu yang lebih dalam dari sekedar pikiran. Dalam neuroscience modern, ada pemahaman bahwa otak kita memang dirancang untuk terus berpikir. Ia menciptakan narasi untuk memberi makna pada dunia. Tapi masalahnya, kita terlalu percaya pada narasi itu. Kita lupa bahwa itu hanyalah interpretasi, bukan realitas itu sendiri. Bayangkan kamu menonton film dan terlalu tenggelam di dalamnya sampai lupa bahwa itu hanya cerita. Kamu menangis, takut, bahkan merasa terancam. Padahal, kamu hanya duduk di kursi. Pikiran bekerja dengan cara yang sama. Ia menciptakan cerita, dan kamu mempercayainya, seolah itu nyata. Tapi saat kamu mulai menyadari bahwa itu hanya film, sesuatu berubah. Kamu masih bisa menonton, masih bisa merasakan, tapi ada jarak, ada ruang. Dan di ruang itulah, kebebasan mulai muncul. Bukan kebebasan dari pikiran, tapi kebebasan dari keterikatan pada pikiran. Jadi sekarang, saat kamu melanjutkan mendengarkan ini, perhatikan satu hal sederhana. Bukan apa yang dikatakan suara di kepalamu, tapi fakta bahwa kamu bisa mendengarnya. Karena mungkin selama ini kamu tidak pernah benar-benar tersesat. Kamu hanya terlalu sibuk mendengarkan suara, sampai lupa siapa yang sebenarnya mendengarkan. Dan sekarang, mungkin tanpa kamu sadari, sesuatu di dalam dirimu sudah mulai bergeser. Bukan karena kamu menemukan jawaban baru, tapi karena kamu mulai melihat dengan cara yang berbeda. Suara itu masih ada, masih berbicara, tapi tidak lagi terasa sekuat sebelumnya. Ada jarak yang halus, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk membuatmu sadar bahwa kamu bukan itu. Dulu, setiap pikiran terasa seperti perintah. Setiap keraguan terasa seperti kebenaran. Tapi sekarang, perlahan kamu mulai melihatnya sebagai gelombang yang datang dan pergi.
Tidak semua harus diikuti. Tidak semua harus dipercaya. Dan di antara gelombang itu, ada sesuatu yang tetap diam, tetap utuh, tidak tersentuh oleh apapun yang lewat. Mungkin tidak ada momen dramatis, tidak ada kilatan cahaya yang tiba-tiba mengubah segalanya. Tapi ada sesuatu yang lebih halus, lebih nyata. Seperti kamu akhirnya berhenti berlari dan mulai menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar dikejar. Bahwa selama ini yang membuatmu lelah bukan dunia di luar, tapi suara di dalam yang tidak pernah berhenti berbicara. Dan di titik ini, kamu mungkin mulai merasakan sesuatu yang jarang kamu beri ruang. Keheningan. Bukan keheningan yang kosong, tapi keheningan yang hidup. Keheningan yang tidak butuh validasi, tidak butuh penjelasan, tidak butuh menjadi apapun. Di sana, kamu tidak sedang menjadi versi terbaik dari dirimu. Kamu hanya ada. Tapi perjalanan ini tidak berhenti di sini. Karena memahami saja tidak cukup. Kesadaran ini perlu kamu sentuh lagi dan lagi di tengah kehidupan sehari-hari. Saat kamu sedang sendiri, saat kamu sedang berbicara dengan orang lain, bahkan saat kamu sedang merasa paling terjebak sekalipun. Di setiap momen itu, selalu ada kesempatan untuk kembali, untuk melihat, untuk tidak langsung percaya. Mungkin nanti, setelah video ini selesai, suara itu akan kembali mengambil alih. Ia akan mulai berbicara lagi seperti biasa, mengomentari, membandingkan, meragukan. Dan kamu mungkin akan lupa semua ini. Tapi bahkan di dalam lupa itu, ada satu hal yang tidak hilang. Kemungkinan untuk sadar kembali. Jadi bukan tentang menjadi bebas selamanya, tapi tentang menyadari bahwa kebebasan itu selalu tersedia, tepat di balik perhatianmu. Bukan sesuatu yang harus kamu capai, tapi sesuatu yang kamu sadari ketika kamu berhenti melekat pada apa yang bukan dirimu. Dan sekarang, aku ingin bertanya sesuatu, bukan untuk dijawab dengan cepat, tapi untuk kamu rasakan. Setelah semua yang kamu dengar, apakah kamu masih yakin bahwa suara di kepalamu adalah dirimu? Atau ada bagian lain yang selama ini diam, tapi justru lebih nyata dari semua itu? Jika kamu merasakan sesuatu, sekecil apapun, coba tuliskan di kolom komentar. Bukan untuk benar atau salah, tapi sebagai jejak kesadaranmu sendiri. Apa yang kamu sadari tentang suara di dalam dirimu? Apakah ia mulai terasa berbeda? Atau justru kamu melihat sesuatu yang belum pernah kamu sadari sebelumnya? Siapa tahu, pengalamanmu bisa menjadi cermin bagi orang lain yang juga sedang mencari hal yang sama, di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang memahami konsep, tapi tentang melihat langsung. Dan saat kamu benar-benar melihat, tidak ada lagi yang perlu dipaksakan. Tidak ada lagi yang perlu dikejar. Hanya ada kesadaran yang hadir, tanpa usaha, tanpa suara, tanpa nama. Jadi ketika video ini berakhir, jangan terburu-buru kembali ke kebisingan. Diam sejenak, rasakan napasmu. Dengarkan tanpa ikut terbawa. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kamu akan menyadari bahwa di balik semua suara itu, kamu selalu ada
dan tidak pernah benar-benar hilang.